Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Emi Oktaviani dari Universitas Pakuan akan membawakan sedikit penjelasan mengenai farmakoterapi in liver disease ya. Dalam hal ini saya akan meng-highlight tentang sirosis hepatik. Mari kita simak bersama. Nah, kita berawal dari definisi hati terlebih dahulu. Hati merupakan organ solid ya, organ padat yang terbesar dengan berat sekitar 1,5 sampai 1,2 hingga 1,5 kg. Hati mempunyai fungsi sebagai detoksifikasi untuk mendetoks ya, metabolisme juga tempat utama bagi biotransformasi obat. Jadi kita memiliki fungsi organ utama ya. Kalau metabolisme obat itu di hati, kalau kita bicara eliminasi obat, kita berbicara ginjal. Jadi kalau kedua organ ini sudah mengalami gangguan, maka proses utama dalam eliminasi maupun metabolisme juga akan terganggu. Nah, ini adalah fungsi dari organ hati: glikogenolisis, ya, gluconeogenesis, sintesis faktor pembekuan darah, produksi empedu, hingga metabolisme steroid. Nah, hati itu memiliki pembuluh darah. Jadi, pembuluh darah di hati itu ada dua, ada vena yang dinamakan dengan vena porta dan ada arteri hepatika. Kalau yang vena porta itu berasal dari lambung dan usus yang isinya kaya akan nutrien seperti monosakarida, vitamin, larut air, dan mineral. Tetapi kalau yang arteri itu isinya adalah oksigen, kaya akan oksigen. Ya. Unit fungsional dari hati itu disebut dengan asinus, yang dimana asinus ini terdiri dari jaringan-jaringan parenkim yang dialiri oleh pembuluh darah dan limfa. Parenkim hati itu terdiri dari satu lapisan sel hati yang dinamakan sinusoid. Nah, pada sinusoid itu ada yang namanya Kupffer cell yang fungsinya sebagai makrofag ya, dan stellata cell yang perannya dalam terjadinya fibrosis. Jadi, kalau kita bicara gangguan fungsi hati ya, ada hepatitis, ada sirosis seperti itu, dimana kalau sudah sirosis yang sudah terjadi fibrosis ya, fibrosisnya itu ya terjadi perannya dari stellata cell ini ya. Nah, ini adalah tahapan kerusakan hati. Ini adalah hati yang masih normal, masih sehat ya. Ini adalah fatty liver, artinya adanya endapan lemak yang mengakibatkan pembesaran ukuran hati. Ini adalah liver fibrosis, sudah terjadi kerusakan jaringan terhadap fibrosisnya ya. Ini sudah ada gambaran seperti nodul-nodul begitu. Lalu terjadi sirosis. Sirosis itu pertumbuhan jaringan penghubung menghancurkan sel hati. Jadi dia kayak ada jaringan baru di sini dan bisa terbelah menjadi dua hatinya. Nah, seperti ini ya. Ini hati yang sehat, ini yang sudah sirosis, yang sudah terbentuk jaringan fibrosis. Ini untuk hati yang hepatitis kronik seperti ini harusnya kan mulus seperti ini ya. Nah, ini kan sudah seperti ada lekukan-lekukan nodul-nodul. Sini sudah sirosis, dari kronik hepatitis menjadi sirosis gitu ya. Lalu bisa terjadi karsinoma, hepatocellular karsinoma, kanker hati. Oke. Bagaimana sih prevalensi dari gangguan fungsi hati ini? Kalau di Amerika Serikat tertinggi itu karena adalah kecanduan alkohol. Karena memang sebagaimana yang kita ketahui, konsumsi alkohol di Amerika Serikat itu kan sangat tinggi ya. Sehingga menjadi salah satu penyebab paling tinggi dari sirosis hati. Kalau di Indonesia itu yang paling banyak adalah hepatitis B, virus hepatitis B dan virus hepatitis C. Jadi makanya kita harus waspada, jangan sampai kita terserang virus hepatitis B dan C. Nah,
Liver disease itu terbagi menjadi dua, ada acute liver disease dan chronic liver disease. Seperti layaknya ginjal, ginjal kan juga yang acute kidney injury dan chronic kidney disease. Nah, kalau yang liver disease itu juga ada yang akut dan ada yang kronis. Kalau yang akut ya hepatitis, ya diterapi, lalu kalau diterapi dengan baik pasiennya maka tidak terjadi kronik. Tapi kalau sudah kronik ya dia nggak mungkin lagi kembali ke akut. Nah, kita bicara gagal hati akut, maaf, atau akut liver disease terjadinya dalam masa yang singkat, jarang disertai hipertensi portal. Artinya hipertensi portal itu tekanan darah yang meningkat di bagian hati. Nanti mungkin akan ada pembahasannya sedikit di belakang. Terjadi hepatic encephalopathy, ya, gangguan pada otak, cerebral udem di bagian otak cerebral, dan sifatnya reversible. Gitu. Penyebabnya bisa karena virus hepatitis C, virus CMV, dan parastamol serta isoniazid. Biasanya penyebabnya karena ini. Kalau yang kronis itu terjadinya dalam jangka waktu bulanan hingga tahunan. Biasanya disertai hipertensi portal, hepatic encephalopathy juga, tapi jarang yang udem cerebral. Dan sifatnya of course irreversible, tidak bisa kembali ke kondisi semula. Penyebabnya bisa karena hepatitis B dan C dan alkohol. Ya. Nah, kalau kita bicara liver disease, kita bicara juga pemeriksaan laboratorium. Kalau kita bicara ginjal kan pemeriksaan laboratoriumnya ada serum kreatinin, bun, ya, albumin, gitu ya, dan yang lain. Nah, kalau liver disease itu ada AST atau SGOT dan ALT atau SGPT. Lalu ada GGT, bilirubin, albumin, globulin, prothrombin time, dan kadar natrium. Kita masuk ke problem medik umum. Problem medik umum yang biasanya terjadi adalah hepatic encephalopathy, hipertensi portal, dan variceal bleeding. Nah, kondisi dua ini nih yang biasanya jadi ditakutkan gitu ya terjadi pada pasien yang sirosis hepatik. Sebenarnya kasus sirosis hepatik itu banyak sekali. Ada penelitian saya tentang sirosis hepatik itu mengkaji efektivitas obatnya, efek samping obat-obatannya, lalu kejadian interaksi potensialnya, ya, DRP-nya juga, dan amazing ya hasilnya memang pasiennya memang banyak, tapi tidak sebanyak pasien penyakit lain, di mana ternyata teman dari sirosis hepatik itu ya hipertensi, DM, gangguan fungsi jantung, bahkan tidak menutup kemungkinan ada yang CKD juga, jadi chronic kidney disease. Makanya pasien yang liver disease itu biasanya juga temannya adalah chronic kidney disease yang dinamakan dengan hepatorenal syndrome. Jadi dia mengalami gangguan fungsi ginjal, juga mengalami gangguan fungsi hati. Tes spontaneous bacterial peritonitis, GERD, low back pain, hepatorenal syndrome, dan umbilical hernia. Ini problem medis yang umumnya menemani sirosis hepatik yang terjadi pada pasien sirosis hepatik. Nah, kita masuk ke pump care-nya dulu pada acute liver disease. Assess kemungkinan drug induced hepatotoxicity, kan hampir banyak sekali obat yang hepatotoxicity ya. Jadi kita harus bisa mengakses itu, lihat mana obat-obatan yang hepatotoksisitas, hindarkan obat yang bersifat hepatotoksik, dan monitor SGPT, SGOT, dan parameter lainnya. Lalu kita masuk ke kronik sekarang. Jadi kalau yang akut tadi, lalu kita masuk ke kronik dulu, kronik liver disease. Penurunan secara progresif fungsi dari hepatosit, gejalanya jaundice, ikterus, ya, adanya jaundice, ikterus itu seluruh tubuh warnanya kuning, ikterus matanya juga kuning, ginecomastia, spider navi, splenomegaly, ya, dan erythema palmaris. Ginecomastia itu pembesaran kelenjar payudara, spider navi kayak ada jaring laba-laba di telapak tangan, ya.
splenomegali, dan erythema palmaris. Nah, kita masuk ke kondisi problem medis yang umum terjadi pada pasien chronic liver disease adalah hepatic encephalopathy. Hepatic encephalopathy adalah perubahan yang mengarah pada status mental karena berhubungan dengan kegagalan hati tadi. Contohnya adalah impaired cognitive skill, somnolent, tidur dalam jangka waktu lama hingga koma. Jadi dia itu sudah mengarah ke otak sehingga mengakibatkan gangguan di otak yang dinamakan dengan encephalopathy. Ya, kalau sudah encephalopathy ya gangguan mentalnya juga akan terganggu. Pencetusnya apa? Konstipasi, infeksi, bleeding, hipokalemi, dan yang lain. Pasien chronic liver disease jangan sampai konstipasi, ya, dan jangan sampai sulit buang air besar tadi ya, konstipasi, karena bisa menyebabkan ini encephalopathy. Hati itu kan juga fungsi metabolisme ya, makanan, metabolisme makanan, obat, dan yang lain, sehingga kita dapat nutrien, dapat vitamin dari sana. Juga fungsi detoksifikasi racun seperti itu. Bayangkan kalau fungsi hati kita sudah terganggu, maka fungsi-fungsi metabolisme, fungsi detoksifikasi itu kan jadi terganggu. Jadi tidak bisa memilah dan atau mengeluarkan racun-racun. Bayangkan kalau konstipasi, ya, tidak bisa buang air besar, tidak bisa mengeluarkan zat-zat yang ada di dalam tubuh yang harusnya dikeluarkan, sehingga menjadi racun kan. Racun itu akan naik kembali ke pembuluh darah, beredar ke seluruh tubuh sampailah ke otak, yang bisa mengakibatkan encephalopathy ini. Berikutnya treatmentnya apa? Untuk encephalopathy kita bisa berikan BCAA ya, dengan lactulosa juga bisa, neomycin dengan flumazenil ya, dan pemberian LOLA juga. Jadi kita bisa berikan terapi ini untuk kalau pasiennya sudah positif hepatic encephalopathy. Monitoring kondisi pasien, kesadaran mental, efek katartik karena diberikan lactulosa tadi. Biasanya memang pasien yang encephalopathy pasiennya konstipasi. Jadi kita berikan lactulosa, lihat efek buang airnya. Jangan sampai diare juga gitu ya. Lalu berikutnya adalah hipertensi portal dan variceal bleeding. Kalau sudah hipertensi, maka risiko variceal bleeding menjadi meningkat. Manifestasinya, gejalanya muntah darah atau buang air besar darah berwarna hitam pekat. Faktor resikonya alkohol, penggunaan NSAID, dan ada variceal bleeding ya. Hipertensi portal itu seperti ini. Nah, ini variceal bleeding ya. Jadi kayak adanya pendarahan di varises, ada varises di esofagus dan varises itu menjadi pecah. Hipertensi portal, awalnya itu dari hipertensi portal ya. Jadi gini, ini kan hati ya, ini organ hati, ini hati. Dia kan banyak pembuluh darah tadi ya. Ada yang arteri, ada yang vena. Yang vena ini isinya banyak pasokan nutrien, vitamin gitu ya. Kalau yang arteri ini kan banyak pasokan oksigen. Ketika hati ini kan menyimpan cadangan energi juga, cadangan lemak di sini ya. Ada cadangan lemak dalam bentuk adiposa di sini. Nah, ketika hati ini mengalami gangguan, sudah tidak bisa melakukan fungsinya sebagaimana mestinya, seperti metabolisme, detoksifikasi juga menjadi terhambat, maka di sini kan jadi menumpuk gitu ya, menjadi menumpuk. Tetapi proses metabolisme yang lain tetap berjalan, tapi terus saja masuk ke dalam masuk ke dalam hati. Nah, ada namanya juga kondisi, jadi ini berhubungan ya. Ada yang namanya kondisi ini, asites. Nah, asites ini adalah penumpukan cairan di bagian abdomen, jadi di bagian perut. Ini ya. Di bagian
abdomen. Nah, di bagian perut di sini. Jadi terbentuk cairan di bagian abdomennya. Nah, cairan itu juga muncul dari penumpukan yang ada di hati ini, ya. Penumpukan cairan ini, ekspansi cairan keluar dari organ hati, sehingga karena ini terjadi terus-menerus, maka tekanan akan meningkat. Tekanan yang ada di hati itu menjadi meningkat. Makanya namanya hipertensi portal. Karena tekanan meningkatnya itu adanya di hati, ya. Dia kalau menekan ke bawah karena tekanan itu sangat tinggi, ya, tekanan di pembuluh darah di portal ini di hati ini menjadi meningkat, maka dia akan memberikan dampak tekanan ke bawah sehingga bisa menyebabkan melena atau buang air dalam berdarah gitu, ya. Melena atau ke atas gitu. Hematemesis muntah. Emesis kan muntah. Hemato itu ada darah. Nah, hematemesis artinya muntah darah. Jadi kalau ke bawah ini kan bentuknya melena, ya, muntah darah, berak darah. Kalau dia ke atas, dia akan menekan banyak sekali organ yang ada di atasnya. Hati itu kan letaknya di sini. Nah, di sini kan letaknya. Nah, dia akan menekan banyak sekali organ-organ yang ada di atas paru-paru, jantung, sampailah ke esofagus di sini. Nah, kalau kondisi ini terus terjadi, maka di sini pembuluh darah yang ada di esofagus itu jadi varises, jadi membesar. Jadi tahu ya, kondisi varises membesar. Nah, tekanan ini terus saja meningkat, ya, terus meningkat sehingga bisa menyebabkan sewaktu-waktu ini pecah. Kalau ini pecah, ya jadilah variceal bleeding tadi. Ini, ya, variceal bleeding. Kalau ini pecah, terjadilah variceal bleeding menyebabkan hematemesis atau muntah darah. Itu. Terapinya apa? Kita butuh profilaksis, pencegahan jangan sampai dia variceal bleeding atau jangan sampai hipertensi portal, maka berikan beta blocker. Terapi kalau sudah terjadi ini, resusitasi cairan, koreksi koagulopatinya, jangan sampai pendarahan hebat, kontrol pendarahan dan pertahankan fungsi liver, ya. Jadi hati-hati dengan hipertensi portal dan variceal bleeding. Berikutnya adalah asites, terjadi karena produksi meningkat atau penurunan absorpsi cairan peritoneum. Hipertensi portal dapat meningkatkan tekanan sinusoid berakibat produksi kelenjar limfanya meningkat, cairannya jadi meningkat juga. Komplikasi lain SBP, nanti kita lihat SBP, GERD, low back pain, HRS, dan hepatorenal syndrome dan umbilical hernia. Terapinya dengan stop alkohol, berikan diuretik 1 kali 40 mg oral atau spironolakton. Oke. Nah, ini asites. Ya, adanya penumpukan cairan di bagian abdomen. Ya. Berikutnya adalah SBP. Karena asites tadi banyak cairan di abdomen ini. Ya, ini tuh isinya ada makanan, ada racun yang tidak dikeluarkan tadi, ya, apalagi kalau pasiennya konstipasi, maka tempat yang baik untuk bakteri hidup di sini dari usus naik, gitu ya. Translokasi usus ke peritoneum sehingga bisa menyebabkan SBP atau spontaneous bacterial peritonitis. Jadi spontaneous bacterial peritonitis, bakteri yang ada di peritoneum. Infeksi jadinya, ya. Manifestasinya nyeri perut, demam, white blood cell-nya meningkat, gagal ginjal. Terapinya dengan cefotaxime atau ceftriaxone. Ya, terus ada juga yang hepatorenal syndrome. Tadi renalnya terganggu, heparnya juga. Terapinya dengan renal dostopamin tapi tidak terlalu signifikan atau dengan liver transplantasi. Oke. Nah, kita masuk ke drug related problems. Ini ranahnya farmasis, apa yang harus kita lakukan?
Seringkali pemilihan obat kurang tepat karena kurangnya pemahaman terkait farmakokinetik dan dinamik obat pada liver disease. Coba kita lihat. Nah, ini perubahan farmakokinetiknya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pada liver disease itu kan kalau sirosis itu terjadi aliran darahnya menurun pada hepar. Dampaknya clearance obatnya menurun. Sehingga kita harus pilihkan hati-hati obat yang clearance-nya menurun. Kalau clearance menurun, waktu tinggal obat di dalam darah menjadi lebih lama, sehingga bisa beresiko toksik karena eliminasinya menurun. Kalau jadi harus hati-hati gitu, mungkin harus dilihat dosisnya atau dipilihkan obat-obatan yang clearance-nya tidak berpengaruh. Kerusakan hepatoseluler, penurunan aliran darah. Kalau aliran darah itu berkurang, maka bioavailabilitas obat juga meningkat. Sehingga obat dengan high extraction ratio seperti propanolol, betidine, dan labetalol itu meningkat. Jadi kadarnya bisa meningkat, lebih tinggi, risiko toksik. Kolestasis, absorpsi obat larut lemaknya menurun, akumulasi jadinya obatnya yang diekskresikan lewat sistem biliar. Protein binding pada pasien sirosis hepatik itu biasanya hipoalbumin ya. Hipoalbumin atau albuminnya menurun drastis. Kalau albumin menurun drastis, protein binding jadi lebih sedikit, kadar obat bebas meningkat ya. Contohnya pada obat-obat yang sifatnya asam, kadar obat bebasnya meningkat, maka risiko toksik juga meningkat. Pergeseran cairan ke arah ekstra sehingga volume distribusi menjadi meningkat. Kalau dosisnya besar, volume distribusinya besar, metabolismenya terhambat, eliminasinya terhambat, ya toksiknya jadi resiko toksik lagi gitu. Makanya harus pilih obat yang tidak terpengaruh volume distribusinya. Diare, karena hepatitis pasiennya diare, ya absorpsi obatnya menurun kalau pasiennya ternyata diare bukan konstipasi. Kalau absorpsi obat menurun, ya dosisnya efek terapinya bisa tidak tercapai gitu ya. Ini farmakodinamik, meningkatnya sensitivitas obat sedatif dan hipnotik sehingga memicu hepatik ensefalopati. Jadi hati-hati atau hindari saja penggunaan obat yang golongan sedatif dan hipnotik ini. Hindari benzodiazepin, hipnotik dan opiat, dan hindari diuretik, obat yang dapat menyebabkan gangguan keseimbangan elektrolit. Lah, terus kalau pasiennya asites kan butuh diuretik ya tadi spironolakton, maka kita harus cari diuretiknya jangan yang diuretik yang kuat gitu ya. Atau mungkin kalau memang harus diberikan diuretik kuat, dosisnya harus kita sesuaikan. Adverse drug reaction, pasien dengan liver disease rentan mengalami ADR, baik efek samping hingga toksisitas. Oleh karena itu perlu monitoring yang ketat tadi ya. Lalu tidak dilakukannya penyesuaian dosis. Nah, kalau kita bicara liver disease, itu tidak ada panduan penyesuaian dosis ya, seperti chronic kidney disease. Kalau chronic kidney disease kan kita menyesuaikannya dengan clearance kreatininnya ya. Dengan clearance kreatinin kita bisa tahu tinggal berapa persen sih fungsi ginjal yang masih berfungsi. Nah, tapi kalau liver disease itu tidak bisa kita mengetahui berapa persen livernya masih berfungsi. Sehingga panduan yang bisa digunakan adalah dengan klasifikasi Child-Pugh score-nya. Jadi tidak ada panduan yang khusus ya mengenai penyesuaian dosis pada liver disease ini. Oke, kita lanjutkan. Nah, ini adalah panduan Child-Pugh score, di mana untuk Child-Pugh score ini untuk mengklasifikasikan keparahan dari liver disease ya, khususnya sirosis. Di sini kalian bisa lihat, di sini ada kategorinya, ensefalopati, asites ya, bilirubin, sebentar.
bilirubin, albumin, dan protrombin time-nya. Misalnya ensefalopatinya ada tidak? Oh, none, maka poinnya 1. Lalu asites, absence, like, are moderate, or moderate, maka poinnya 3. Hasilnya nanti dijumlahkan, jika 5-6 itu mild dysfunction, 7-9 itu moderate, dan lebih dari 9 itu severe. Nah, ini untuk pendekatan penyesuaian dosis, jadi ada yang minor change in drug dose ya, ada yang diturunkan 25%-nya dan lebih dari 25%. Nah, penurunan dosis ini sesuaikan dengan kondisi pasiennya karena memang tidak ada panduan khusus menghitung dosis ya. Kalau pada fungsi ginjal itu ada yang dinamakan dengan Guisti Heighten, seperti itu dihitung berapa miligram dosis dan interval pemberiannya. Ini adalah contoh adjustment dose based on CPS tadi. Misalnya pemberian ini esomeprazole ya, pada yang moderate itu tidak perlu penyesuaian dosis. Jadi kalau tidak perlu diberikan sesuai dengan dosis lazim. Kalau yang severe maka maksimum 20 mg. Kalau ini dari Venasin misalnya, kalau yang moderate itu tidak boleh lebih dari 7,5 mg sekali sehari. Kalau yang severe non recommended. Jadi bisa kita gunakan panduan ini untuk adjustment dose based on CPS ya. Ini juga sama, contohnya fentanyl start kalau dia termasuk yang child A, yang A itu yang mild, maka start with half of your usual dose, setengah dari dosis lazim. Ada juga yang B, start with sama half of usual dose dan yang lain. Nah, ini adalah contoh review artikel tentang CPS ya, untuk predicting drug clearance in hepatic impairment. Di sini memang dijelaskan bahwa dengan CPS itu sebenarnya tidak berkorelasi dengan hepatic impairment-nya, sehingga butuh metode lain gitu ya untuk penyesuaian dosis untuk mengetahui sebenarnya berapa sih clearance obat dari yang kondisinya sirosis hepatik. Tetapi sampai saat ini masih digunakan yang panduan CPS. Nah, ini adalah analgesik pada CLD. Dilema, kenapa dikatakan dilema? Karena penggunaan analgesik ini kan sulit dihindari ya, terutama pada pasien yang chronic liver disease. Apalagi gejalanya adalah nyeri. Karena apa? Karena potensi efek sampingnya yaitu hepatotoksik. NSAID itu hampir semuanya hepatotoksik. Karena bisa menurunkan renal blood flow dan laju filtrasi glomerulus malah. Jadi bisa berpengaruh ke ginjalnya juga. Ya, sehingga menggagalkan renal natrium dan ekskresi air sehingga bisa menyebabkan retensi natrium air sehingga bisa memperparah asitesnya. Kalau sudah asites maka bisa menyebabkan juga hepatorenal syndrome, bisa menyebabkan SBP, bisa menyebabkan ensefalopati dan yang lain ya. Oke, ini juga sama untuk macam-macam contoh NSAID-nya, iritasi, ulcerasi, bahkan perforasi ya. Kalau kita gunakan opioid, jalur metabolisme melalui oksidasi enzim sitokrom sehingga berbahaya kalau diberikan yang pasiennya hepatic encephalopathy. Kalau tramadol, frekuensinya bisa diperpanjang namun tidak efektif untuk nyeri sirosis, jadi nggak bisa. Fentanyl juga tidak punya metabolit aktif namun potensi yang besar dan hanya untuk nyeri kronik sehingga tidak bisa untuk yang seperti nyeri pada sirosis hepatik, sehingga memang biasanya pilihannya memberikan misalnya ketoprofen gitu ya, yang NSAID. Ini contoh literatur, ini bisa di-download ya, tentang therapeutic use of analgesic in patient with liver disease, di mana no evidence-based guideline exists on the use of analgesic. Dan as a result, pain management in this patient generate considerable misconception. Jadi masih dilematis tadi ya, mana nih yang paling baik penggunaan dan lebih more efficient and safer pain management gitu untuk penggunaan NSAID ini.
Ini juga sama, mereview acetaminophen, hasilnya can be safely. Ya, tapi harus di-adjust dosnya tadi dengan menggunakan CPS tadi ya. Ini langkah-langkah swab terakhir apa yang harus kita lakukan pada pasien liver disease adalah apakah liver disease-nya karena drug induced liver disease. DILI itu drug induced liver disease. Lihat ya, dilihat dari obat-obatannya, kita lihat apakah ada yang drug induced liver injury. Apakah obat indikasikan pada liver disease? Butuh nggak obat tersebut? Misalnya ada 10, terus kita lihat apakah semuanya butuh untuk pasien tersebut. Apakah dosisnya sudah tepat? Hitung perkiraan CPS dan lihat obat yang highly metabolized by liver. Apakah ada obat yang berpotensi memperparah? Dan lihat terapi pada komplikasi sudah sesuai atau belum. Lihat komplikasi yang tadi ya, hepatic encephalopathy, hipertensi portal gitu ya, dan asites, SBP, pilih antibiotiknya dan yang lain. Ini gambaran pasien yang sirosis hepatik ya. Jadi banyak sekali memang problem medisnya, sehingga kita harus benar-benar menilik ya, seperti pasien yang ginjal juga menilik obat-obatnya lebih detail pada yang liver disease. Oke, take home message dari saya terkait liver disease khususnya sirosis, sama prinsipnya dengan yang renal disease, bahwa kita harus melihat satu-satu potensi DRP, obat-obatannya bagaimana, sudah tepat atau belum, adverse drug reaction-nya, apa yang harus dimonitoring, kita harus tepat memilihkan obatnya. Dan satu kuncinya, kalau kita pada pasien sirosis, itu harus yang hindari obat yang hepatotoksisitas. Ya, pilihlah obat yang resiko hepatotoksisitasnya rendah. Jika memang harus digunakan, kita gunakan dengan penyesuaian dosis seminimal mungkin. Gitu. Jadi jangan lupa untuk selalu mengingat prinsip hepatotoksik, dan kalau renal ya renal toksik gitu ya, nefrotoksisitas. Oke, mungkin itu saja dari saya yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat penjelasan sedikit dari saya hari ini mengenai liver disease khususnya sirosis hepatik. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.